Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan sebuah tugas dari mata kuliah Fikih Jinayat, yaitu menjelaskan kembali pembahasan dari mulai pertemuan pertama hingga dengan pertemuan terakhir. Baiklah, kita beranjak kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian jinayat. Pengertian jinayat dari mulai secara bahasa hingga istilah. Nah, jinayatu ala nafsi, kejahatan pada tubuh. Menurut bahasa, jinayat itu bisa berarti azanbu wal jarmu, sebuah tindakan yang dapat menghasilkan dosa yang diakibatkan karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, jinayat itu merupakan ismun muharramun halan bimalin au nafsin, adalah merupakan suatu tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan harta maupun jiwa raga. Nah, untuk selanjutnya ada bagian-bagian jinayat. Jinayat ini terbagi ke dalam 3 bagian. Anwaul jinayah. Yang pertama ada jinayatun nafsi. Jinayat ini yang berhubungan dengan jiwa atau nyawa. Kemudian ada jinayat yang secara umum menganiaya tapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Kemudian ada bagian terakhir, yaitu menganiaya orang antara hidup dan tidak hidup, seperti terhadap janin. Nah, kita mulai kepada pembahasan selanjutnya, yaitu jinayatun nafsi atau jinayat terhadap ruh, terhadap nyawa maupun jiwa. Nah, jinayatun nafsi ini terbagi ke dalam 3 bagian. Ini menurut kebanyakan para ahli ilmu. Jadi terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada disengaja. Yang kedua seperti disengaja, sibhul amdi. Dan yang ketiga adalah khoto atau kesalahan. Itu murni kesalahan. Nah, yang disengaja ini yaitu seperti memukul, ada target maupun tidak ada target, dengan ada niat memukul sebuah target. Nah, akibat hukumnya disengaja ini merupakan yaitu kisos, dosa maupun hirman. Hirman itu terhalang dari warisan. Kemudian bagian yang kedua seperti disengaja, sibhul amdi, merupakan suatu tindakan dengan cara atau alat yang biasanya tidak akan menyebabkan hilangnya nyawa. Jadi biasanya dengan alat itu tidak akan menyebabkan hilangnya nyawa. Dan dengan ada niat hanya memberi pelajaran, tidak ada niat untuk membunuh. Nah, seperti contohnya misalkan ada seorang guru yang ingin memberikan pelajaran terhadap siswanya. Nah, si guru ini menggunakan alat yang biasanya tidak akan menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa. Misalkan menggunakan rotan memukul kepada siswa yang nakal karena ingin memberikan pelajaran si guru ini. Dan ternyata si siswanya ini sampai hilangnya nyawa atau sampai mati. Nah, ini termasuk ke dalam sibul amdi atau seperti disengaja. Nah, akibat hukum dari sibul amdi ini yaitu membayar diat atau denda. Membayar diat mugoladoh bagi yang berakal. Dan kedua yaitu dosa, dan selanjutnya kafarat. Nah, bagian yang ketiga dari jinayatun nafsi, jinayat yang berhubungan dengan nyawa dan jiwa ini ada yang tidak disengaja, murni kesalahan, khotoun. Nah, ini merupakan murni kesalahan dan tidak ada niat apapun. Nah, akibat dari hukum ini yaitu membayar diat dan kafarat. Ini contohnya seperti kita akan memburu hewan buruan. Ternyata target yang kita buru itu bukan hewan, melainkan manusia. Nah, ini tergolong kepada tidak disengaja atau kesalahan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu jinayat yang tidak sampai menghilangkan nyawa atau aniaya. Ya, aniaya ini terbagi. Yang pertama ada disengaja dan tidak disengaja. Yang disengaja ada niat berdasarkan syarat-syarat tertentu.
Akibat hukumnya yaitu menegakkan kisos. Contoh seperti menghilangkan anggota badan, memberikan bekas luka pada anggota badan, dan menghilangkan fungsi atau manfaat anggota badan. Kemudian ada yang tidak disengaja. Akibat hukumnya yaitu arsi. Arsi itu bisa melakukan diat atau kisos. Ini sesuai dengan kondisi tertentu. Kemudian ada bagian jinayat yang ketiga yaitu jinayat pada janin. Contohnya orang yang memukul perut yang ada bayinya. Nah, ini berakibat hukum. Hukumnya yaitu membayar guroh 5% dari diat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu jinayah ala maduna nafsi. Merupakan kejahatan, tindak kejahatan pada selain nyawa. Yang pertama ada yang wajib dikisos, dan yang kedua ada yang wajib bayar diat dan hukuman yang lain. Nah, syarat-syarat orang yang wajib dikisos, yang pertama perlakuannya itu disengaja. Perlakuan seorang ini disengaja. Kemudian yang kedua syaratnya itu perlakuannya karena ada permusuhan. Jadi ada sebuah permusuhan gitu. Nah, tidak bisa disebut permusuhan terhadap orang gila dan anak yang belum balik. Jadi jika ada permusuhan dari orang gila dan anak yang belum balik, ini tidak termasuk permusuhan. Jadi ini tidak memenuhi syarat dari dikisos. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu antara korban dan pelaku sama-sama sifatnya, artinya sama-sama sehatnya. Jika si pelaku ini memotong sebuah tangan korban, nah tangan dari pelaku dan si korban ini sama sifatnya, sama-sama sehat. Yang kemudian ada keempat itu syaratnya harus sesuai dengan tempat yang ia perlakukan. Misalnya memotong tangan ya harus pada tangan. Misalnya menghilangkan manfaat dari mata ya harus mata juga yang dihilangkan gitu. Kemudian syarat yang kelima yaitu harus sesuai manfaatnya. Yang keenam harus adanya kemungkinan jika dilakukan kisos tersebut dilakukan tanpa menyiksa. Jadi harus langsung gitu, tidak menyiksa terlebih dahulu. Nah, kemudian orang yang menegakkan hukum, orang yang menegakkan kisos tidak diwajibkan dikisos karena orang ini merupakan seseorang yang melaksanakan tugas. Jadi tidak wajib dikisos. Dan juga seperti dokter yang sedang mengoperasi seseorang, jika gagal, maka dokter tersebut tidak diwajibkan untuk dikisos karena dokter ini melaksanakan sebuah tugas. Jikapun gagal, beliau tidak akan diwajibkan kisos. Nah, kemudian ada keadaan jinayah antara korban dan pelaku harus sama sifatnya seperti tadi. Yang sama agamanya, yang kemudian harus sama bilangan atau ukuran jinayatnya. Nah, ini berbeda menerima perbedaan dari berbagai mazhab. Menurut mazhab Maliki dan Hanabilah, apabila ada sekelompok orang sepakat ingin melukai seorang, maka semuanya wajib dikisos. Nah, misalnya ada sebuah kasus jika si pelakunya ini sekelompok orang. Jadi yang melakukan jinayat ini sekelompok orang terhadap satu orang. Nah, ini menerima perbedaan dari mazhabul arba'ah. Nah, menurut Malikiyah dan Hanabilah, jika ada sekelompok orang yang melakukan jinayat terhadap satu orang, maka ini wajib dikisos. Tapi menurut Hanafiyah, jika si pelaku lebih dari satu, maka tidak wajib dikisos, melainkan wajib untuk membayar diat dengan cara patungan. Nah, pembahasan selanjutnya di sini ada macam-macam jinayat. Macam-macam jinayat tidak sampai menghilangkan nyawa. Yang pertama ada jinayat memotong sampai putus. Yang kedua ada jinayat melukai. Yang ketiga ada jinayat menghilangkan fungsi tubuh yang hilang. Nah, pembahasan pertama yaitu jinayat bil qat'i wal ibanah. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada kedua tangan dan kaki, itu sudah jelas ya. Jika tangan yang diputuskan maka harus tangan kembali.
Nah, kemudian bagaimana jika mata? Nah, menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, jika ada orang pincang yang matanya berfungsi cuman yang kanan doang gitu. Jadi yang berfungsinya itu cuman kanan doang. Tetapi dia mencongkel mata orang sehat, maka wajib dikisos. Sekalipun dia tidak bisa melihat dan berjalan. Kemudian contoh selanjutnya yaitu hidung. Nah, hidung ini jika memotong hidung bagian depannya saja, maka wajib dikisos. Namun jika ada tulang yang dipotong itu kena tulangnya gitu, maka ini tidak wajib dikisos. Ini menurut Hanafiyah wajib dikisos dengan syarat harus sama persis. Kemudian contoh selanjutnya yaitu telinga. Nah, kalau telinga, kalau bagian tulangnya, kata Imam Syafi'i ini wajib membayar diat, tidak wajib untuk dikisos. Kemudian contoh selanjutnya yaitu lisan. Nah, jika lisan yang bisa bicara sama lisan yang bisu, maka tidak bisa dikisos, melainkan harus membayar diat karena tidak sama sifatnya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu bibir. Nah, jika bibir dipotong, maka wajib dikisos. Kemudian selanjutnya gigi. Nah, gigi ini menurut jumhur ulama, jika ada seseorang mencabut atau memecahkan gigi orang lain, maka wajib dikisos. Namun menurut Imam Syafi'i tidak wajib dikisos jika gigi korbannya hancur, kecuali jika ada kemungkinan bisa disamakan, maka dikisos. Karena gigi ini merupakan bagian dari tulang, otomatis pecahannya itu tidak akan sama. Namun jika memungkinkan itu sama, ya wajib dikisos. Kemudian contoh selanjutnya itu payudara. Jika yang melakukan jinayatnya perempuan, bisa dikisos. Namun jika laki-laki ya tidak bisa dikisos, karena laki-laki tidak mempunyai payudara. Kecuali yang dipotongnya itu bagian ujungnya, bagian putingnya itu, maka wajib dikisos karena sama laki-laki juga punya. Kemudian selanjutnya jakar. Nah, jika dipotong wajib dikisos. Selanjutnya rambut. Nah, rambut ini tidak bisa dikisos karena tidak memungkinkan yang sebelah mana yang harus dikisosnya, kan tidak akan sama gitu. Kemudian selanjutnya tulang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa tulang itu tidak bisa dikisos karena tidak akan sama. Nah, kemudian beranjak kepada pembahasan selanjutnya, merupakan bagian kedua dari jinayat maduna nafsi, jinayat yang selain menghilangkan nyawa maupun jiwa. Nah, bagian kedua ini yaitu jinayat melukai. Yang pertama tentang luka wajah maupun kepala. Nah, jika memang teknologi saat ini memungkinkan untuk merobek muka seseorang itu bisa disamakan, maka wajib dikisos. Namun jika tidak sama, jika tidak mungkin untuk disamakan, maka wajib bayar diat saja, tidak wajib untuk dikisos. Kemudian yang kedua luka badan. Nah, jika bagian luar yang dilukainya, maka bisa dikisos. Namun jika bagian dalamnya yang dilukai, maka tidak bisa dikisos karena tidak bisa disamakan. Kemudian, bagian yang ketiga, bagian terakhir dari jinayat maduna nafsi, yaitu menghilangkan rusaknya atau menghilangkan fungsi atau manfaat. Menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad Hambali, yang bisa dikisos itu penglihatan, pendengaran, dan perasa. Ini 3 ya, kata Imam Hanafi dan Imam Ahmad Hambali. Namun menurut Imam Syafi'i cuma ada 2 saja yang bisa dikisos, yaitu mata dan telinga. Kemudian ada jinayat tidak disengaja. Nah, jika terjadi jinayat yang tidak disengaja, maka hanya wajib untuk membayar diat atau dengan denda yang lain yang setara. Nah, jika seseorang memotong tidak dengan disengaja, memotong anggota tubuh yang satu seperti hidung dan lain-lain, maka wajib bayar diat. Diatnya diat kamilah, yaitu 100 unta. Jika gigi yang dipotong, maka wajib bayar diatnya per gigi. Jika 1 gigi, maka 5 unta. Nah, per giginya itu 5 unta. Barangkali sekian yang bisa saya sampaikan dari tugas ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.